Shalom saudara, sekali lagi dalam serial Roti Kehidupan hari ini dengan subtema Allah mencegah manusia berbuat dosa. Betapa fantastiknya bahwa Allah mau selalu mencegah manusia berbuat dosa. Kita akan belajar firman ini hari ini yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 20 ayat 6 sampai dengan 7. Bunyinya demikian. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa, garis bawahi itu, terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Saudara, kisah ini adalah mengenai seorang Raja Abimelek, Raja Gerar, di mana pada saat itu Abraham dan Sarah berada di kerajaan ini. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, disinilah Tuhan memberi suatu peringatan, suatu warning, mencegah Raja Abimelek untuk berbuat dosa. Karena pada saat itu Raja Abimelek mengambil Sarah, yaitu istri dari Abraham, dibawalah ke dalam kerajaannya, yang mempunyai rencana untuk menikahinya, tetapi dia tidak tahu bahwa Sarah adalah istri Abraham. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita pelajari dalam firman Tuhan, dikatakan di sini, dikatakan bahwa lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Tuhan berbicara kepada Raja Abimelek dalam mimpi. Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dalam mimpi. Seringkali kita baca baik dalam perjanjian lama juga dalam perjanjian baru, Allah berbicara dalam mimpi. Ada ayatnya juga di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 14 sampai 18. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi ayat 15, dalam penglihatan waktu malam, jadi dalam mimpi dan penglihatan. Bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran, ya. Lalu dikatakan ayat 17, untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Ayat 18, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, tujuan Allah berbicara dalam mimpi maupun penglihatan di malam hari. Yang pertama, Alkitab sudah mencatat dalam ayat 16, yaitu membuka telinga manusia melalui teguran-teguran, untuk menegur, artinya untuk memperingati manusia supaya tidak berbuat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab mencatat di sini untuk menghalangi, ayat 17, manusia daripada perbuatan dosanya. Berarti Tuhan mau menghalangi kita supaya kita tidak berbuat dosa. Maka Tuhan melalui mimpi berbicara kepada manusia, ya. Berikutnya juga yang ketiga dikatakan untuk melenyapkan kesombongan orang, supaya kita sadar bahwa kita ini bukan apa-apa, hanya Tuhanlah segala sesuatu. Manusia itu supaya dilenyapkan kesombongan. Yang keempat dikatakan firman Tuhan untuk menahan nyawanya daripada liang kubur, supaya menahan nyawa manusia ini tidak binasa, karena dosa mengandung hukuman dan upah dosa adalah maut. Kembali lagi dalam peristiwa ini di mana Raja Gerar ini mengalami suatu suara Tuhan, mengalami suatu perjumpaan Tuhan dengan mimpi, bahwa dia ditegur Tuhan, ya. Raja Gerar ini tidak tahu bahwa perbuatannya dosa. Maka itu dalam Kejadian 20 ayat 5 dia berkata demikian, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku.
Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, disinilah bahwa Abimelek berkata kepada Tuhan bahwa Abraham berkata Sarah ini saudaranya. Juga demikian Sarah berkata bahwa Abraham ini juga saudaraku. Maka ketika saya bawalah Sarah ke kerajaan istananya itu dengan hati yang tulus dan tangan yang suci, karena saudara adik kakak. Nah saudara terkasih dalam Kristus, Abraham juga tidak berdusta. Memang Sarah adalah saudaranya, satu ayah namun lain ibu yang dinikahinya. Tetapi mereka tidak jujur pada saat itu bahwa mereka sudah menikah sebagai suami istri, karena Abraham takut Sarah sangat cantik. Nah pada saat itu dia takut dibunuh karena kecantikan Sarah. Maka mereka sepakat untuk tidak berkata kepada orang-orang situ bahwa mereka suami istri, supaya luputlah dari rancangan jahat manusia. Nah saudara terkasih dalam Kristus, disinilah maka itu ayat 6 Tuhan berkata, aku tahu, kata Tuhan, bahwa hatimu ini tulus, maka dikatakan aku mencegahmu untuk berbuat dosa. Wah luar biasa. Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan selalu memperingati kita. Maka kata Tuhan, aku tahu hatimu ini tulus, maka aku mencegahmu untuk berbuat dosa. Maka dikatakan dosa apa? Dikatakan dalam ayat 6, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah Sarah ini. Wow, dahsyat saudara. Artinya kalau dikatakan bahwa Tuhan tidak izinkan lebih lanjut, ya sudah dosa itu tentu memiliki konsekuensi. Mengambil istri orang saja sudah berdosa, ya. Makanya dikatakan ayat 7 dikatakan demikian, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia adalah seorang nabi. Nah, kembalikanlah istri orang artinya apa saudara? Sesuai dengan perintah Allah, 10 perintah Allah dalam Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini milik sesamamu manusia, artinya suaminya, istrinya, hambanya, atau apapun. Jadi kita tidak boleh mengambil milik orang lain, merampas suami, istri, atau hambanya juga, ya, atau apapun milik orang lain. Kembalikanlah itu, ya. Maka itu dikatakan dalam Perjanjian Lama ini ketika Abraham takut karena zaman dahulu saudara, raja-raja, pembesar-pembesar, karena dengan otoritas atau kedudukan mereka bisa seenak saja merampas istri orang lain. Mereka bisa seenak saja merampas anak orang lain, lalu dipekerjakan atau diperbudak, lalu dijadikan selir, dijadikan gundik. Tentu ini adalah jahat di mata Tuhan, ya. Maka itu Allah mencegah Abimelek berbuat apa? Zina, karena itu adalah istri orang lain. Maka itu dalam 10 perintah Allah, jangan juga berzina, ya. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Firman Tuhan juga berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa sekalipun ada surat cerai, tetapi menikah lagi itu dengan istri orang lain adalah perbuatan zina. Jadi kenapa? Karena sudah suami istri, hanya maut yang memisahkan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 19 ayat 6, karena pernikahan itu sakral, kudus, tercatat, terdaftar di surga, tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Yang pertanyaan, kenapa terjadi perceraian? Satu hal saudara, firman Tuhan berkata, karena kedegilan hatimu. Perceraian terjadi itu karena kekerasan hati, mengeraskan hati, tidak bisa mengampuni, tidak mau berdamai, dan tidak mau mengalah. Dalam firman ini kita kembali dikatakan, kembalikanlah istri orang itu, ayat 7. Kembalikanlah, ya. Jadi saudara, di sini bahkan dikatakan mintalah doa, karena dia adalah seorang nabi. Dan ketika kita melihat dalam peristiwa ini, Abimelek mau dengar firman Tuhan. Ia mau dengar suara Tuhan, ia mau taat, ia mengembalikan Sarah, ia minta doa kepada Abraham, maka terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, dan itulah yang luar biasa. Saudara, dosa membawa kepada kutuk kematian. Jika kau tidak kembalikan, kau akan mati. Artinya apa? Kematian rohani itu pertama. Orang kalau sudah terbiasa melakukan dosa, itu sudah tidak ada lagi merasa takut akan Allah, maka itu orang sudah mati secara rohani. Yang kedua, membawa kepada kematian kekal dosa itu, yaitu hukuman kekal
api neraka. Yang ketiga, saudara, dosa membawa kepada penderitaan, sakit, penyakit. Maka di sini saudara, ketika ayat 17, Kejadian 20 ayat 17 sampai 18, lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya sehingga mereka melahirkan anak yang tadinya mereka tidak punya anak, ya. Ayat 18, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Jadi terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Saudara, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebagaimana Abimelek ketika mendengar teguran Allah, mendengar peringatan Allah, dia tidak mengeraskan hati, dia taat dan bertobat. Hasilnya kerajaannya dipulihkan, mendapat berkat dari Tuhan, dan mendapat juga kesembuhan. Mari kita juga mendengar firman Tuhan, jangan mengeraskan hati, tetapi meresponi dengan belajar untuk taat mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.